adalah Raja Damai bagi kita semua. Dan kesempatan pagi hari ini, saudaraku, saya mau bertanya kepada jemaat sekalian, ya, apakah saudara baik-baik saja di tempat di mana saudara masing-masing berada? Tentunya baik-baik semua, amin. Seperti yang saya sudah katakan bahwa peristiwa yang terjadi hari-hari ini bukan lokal, tetapi ini secara mendunia, dikatakan lockdown, ya. Namun bagi gereja Tuhan ini adalah merupakan satu simulasi masa kesesakan yang ada di depan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan masa kesesakan, namun ini adalah merupakan istilah makanan, yaitu icip-icip. Ya, Tuhan izinkan kita untuk sedikit, ya, merasakan bagaimana gambaran dari masa sulit dan sukar itu. Ya, dan itu sebabnya saudara, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita untuk supaya kita tidak takut, ya, tetapi semuanya ini Tuhan izinkan untuk menguji kemurnian iman kita. Ya, baik hamba Tuhan bisa menyadari akan hal ini, ya, supaya seluruh kita hamba Tuhan boleh mengerti bahwa jemaat itu bukanlah punya kita, tetapi punyanya Tuhan. Jemaat pun demikian, tidak lagi tergantung kepada seseorang, tetapi tergantung hanya kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah yang sudah mencurahkan darahnya di Golgota untuk ketebusan bagi setiap manusia. Dan hanya kepada Dialah kita senantiasa merendahkan diri dan sujud menyembah. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, saudara tidak perlu takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Tetap tenang di tempat masing-masing kita berada, karena Tuhan sedang ada bersama dengan kita. Jika Tuhan bersama dengan kita, ketenangan yang daripadanya akan melingkupi kita dan membuat kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat kuasa kebangkitan Tuhan melalui kitab Wahyu. Ya, seperti yang kita sudah sama-sama pelajari bahwa memang di dalam firman pengembalaan kita selalu membahas tentang kitab Wahyu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di dalam kita memperingati pasca kebangkitan Tuhan, kita mau lihat kebangkitan Tuhan ini dari sisi kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah merupakan satu kitab terakhir, ya, dan isinya nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan. Kitab Wahyu ini berjalan penggenapannya 14 tahun, dan ada 4 event yang ada di dalamnya yang memiliki, saudaraku, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu yang pertama 7 jemaat di Asia dan 7 meterai. 7 jemaat di Asia dan 7 meterai ini berjalan kurang lebih 7 tahun, ya, dan ini masih dialami oleh gereja Tuhan. Dan kalau kita melihat situasi sekarang, keadaan jemaat gereja Tuhan di muka bumi ini berada di posisi di mana? Ya, di meterai yang keempat. Berarti, saudaraku, keadaan gereja Tuhan hari-hari ini adalah merupakan satu keadaan di mana penggenapan kitab Wahyu ini sedang berjalan. Kemudian ada 2 event lagi yang besar di dalam kitab Wahyu, yaitulah 7 sangkakala dan 7 bohong. Ini berjalan 7 tahun. Ini bukan bagian daripada gereja Tuhan, sebab ini adalah bagian di mana masa yang sulit sukar akan melanda seluruh dunia. Itu sebabnya
Di meterai yang ke-6, di Wahyu pasal yang ke-7, Tuhan memeteraikan dari umat pilihan 144.000 dari bangsa-bangsa di luar umat Tuhan, tidak terhitung jumlahnya. Biar kita boleh menjadi bagian yang ada di dalam hitungan yang tidak terhitung ini. Artinya bagi kita di luar bangsa pilihan Tuhan diberikan kesempatan yang besar untuk bisa masuk menjadi bagian orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan. Dan mari kita mau bergairah supaya kita menjadi bagian orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dan saudaraku, setelah dimeteraikan dari bangsa pilihan dan juga dari bangsa-bangsa lain, kemudian saudara, ini diangkat dan disingkirkan. Ya, itulah yang berbicara tentang rapture. Itulah yang berbicara tentang mempelai Tuhan, yang dimana saudaraku diamankan supaya tidak mengalami 7 sangkakala, 7 bokor yang akan dicurahkan atas muka bumi sebelum kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kitab Wahyu ini perlu diberitakan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan jangan lalai, sebab kesempatan besar disediakan Tuhan untuk supaya kita menjadi bagian orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, dan kita bisa ikut dalam mengambil bagian disingkirkan dari dunia ini sebelum dunia ini dijatuhi angkara murka Tuhan yang dahsyat 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itulah kitab Wahyu yang harus kita ketahui inti daripada kitab Wahyu. Kalau kita sudah tahu inti dari kitab Wahyu, maka kita akan mudah untuk mengurai segala sesuatu yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya ajak kita mau membaca terlebih dahulu Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Dikatakan demikian, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Tuhan dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Wahyu mengatakan bahwa nanti ada kebangkitan orang mati. Dan kebangkitan orang mati ini adalah orang mati yang memiliki, dikatakan, kesaksian Yesus dalam hidupnya. Dan di dalam kehidupan mereka memiliki firman. Mereka ini adalah orang-orang yang akan bangkit pada kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama ini
dipacu, didasari oleh kebangkitan Tuhan Yesus sebagai yang sulung dari semua kebangkitan orang-orang mati. Itu sebabnya saudaraku disebutkan ini adalah merupakan bagian daripada kebangkitan pertama. Dan kebangkitan pertama ini akan dialami oleh setiap orang yang memiliki kesaksian Yesus dan firman di dalam hidupnya. Kita akan lihat saudaraku di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan firman Tuhan demikian, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah dasar dari kebangkitan pertama. Karena Yesus sebagai yang sulung telah bangkit dari antara orang mati. Yesus ini bangkit dari antara orang mati. Dan ini adalah merupakan satu perkataan yang benar. Jadi Yesus mati tidak kemudian mati terus, tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan maut ini adalah yang sangat ditakuti oleh manusia. Ketika manusia berhadapan dengan maut, dia mulai merasa ngeri. Kenapa? Karena ada kuasa maut yang mencengkram dalam kehidupannya. Namun ada berita bagus di dalam pasca kebangkitan Tuhan. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dia tidak kalah dengan maut, tapi dia menang atas maut. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kematian kebangkitannya, maka dia juga akan mengalami yang namanya kebangkitan sekalipun dia mati. Karena kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau dia adalah yang sulung, yang sudah mengalahkan musuh, yang terakhir itulah maut, maka setiap yang menjadi bagian daripada pengikutnya, yang percaya kepadanya, yang menjadi bagian daripada tubuhnya, maka akan juga mengalami kebangkitannya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Kebangkitan Yesus adalah kebenaran, bukan berita bohong. Dan itu sebabnya ketika kita percaya akan kebangkitannya, maka sekalipun manusia itu mati oleh karena kelemahan tubuhnya, keterbatasan tubuhnya, tetapi di dalam kepercayaannya pada kebangkitan pertama, dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kolose pertama ayat 17 dan 18, ia yaitu Yesus adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dan dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan sebagai kepala sudah mendahului langkah kehidupan kita, ya, mengalahkan maut,
maka saudara, kita yang ada di belakangnya menjadi pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama, yaitu sanggup mengalahkan maut. Saya mengingatkan kepada setiap kehidupan kita, kalau saudara masih merasa takut menghadapi maut, cepat segera percaya kepada Tuhan, supaya maut itu tidak akan membuatmu takut lagi. Sebab di dalam Kristus maut sudah ditaklukkan. Dalam Kristus hanya ada kehidupan, dan kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, karena Dia adalah Raja damai bagi manusia yang percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, artinya di sini tidak sia-sia, saudaraku, iman, pengharapan, kasih kita kepada Yesus. Ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saudaraku, harapan kita itu tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Menghasilkan sesuatu yang akan membuat kita berbahagia. Puji nama Tuhan. Yang segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan saja kita persembahkan. Karena kita tidak lagi di dalam kuasa maut, tetapi kita ada di dalam kuasa kehidupan, di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan lagi dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus, karena dia akan hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, mulai sekarang ketika saudara menjadi orang yang percaya kepada Yesus, sedang menghadapi situasi keadaan yang begitu mengerikan hari-hari ini di tengah-tengah dunia, dimanapun saudara berada, kuasa kebangkitan Tuhan yang saudara percaya akan memberikan satu harapan yang nyata, bahwa di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam kitab Wahyu jelas mengatakan, kalau orang mati dalam Kristus, dia justru mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau kematian di luar Kristus, dia akan mengalami kengerian. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Haleluya. Saudara, apakah saudara pernah menghadapi kondisi yang terjadi hari-hari ini? Ya, kalau saudara merasa, aduh Tuhan, aku mau istirahat deh, Tuhan juga izinkan. Ya, kalau kita merasa tidak mampu, ya, karena Tuhan kasih kesempatan untuk istirahat. Namun kalau saya tanya ini kepada kita semua, pasti semua akan menjawab, aduh jangan dulu. Ya, puji Tuhan kalau jangan dulu. Makanya kalau jangan dulu, ya kita harus berjuang, ya, membangun iman kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, di tengah-tengah di mana kita berada, di tengah-tengah dunia ini tujuannya adalah untuk supaya kita semakin memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Dan mari kita, kalau diberikan kesempatan untuk tetap hidup, ayo berjuang, bangun imanmu, kuat teguh di dalam Tuhan. Dan terutama hari-hari ini, untuk kita periksa, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, adalah
Ketika kita perhatikan sikap pertobatan kita dengan baik hari-hari ini, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kita semakin teguh kuat di dalam menanti kedatangan Tuhan kali kedua yang sudah sangat dekat. Puji nama Tuhan. Saudara, tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita boleh mengalami kekuatan baru setiap hari. Bahkan sampai kedatangannya kali kedua. Sebelum kedatangannya kali kedua ada rapture, ada pengangkatan. Itulah pengangkatan bagi gereja Tuhan yang dikasihi, sidang mempelainya. Ya, kita pun akan mengalaminya bersama-sama. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan pasti ada kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Nah, inilah kebangkitan pertama. Kalau ada kebangkitan pertama, maka ada kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua ini saya katakan bagi orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Kalau dia tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan, maka dia juga tidak percaya kepada kematian Tuhan yang sudah menebus kehidupan. Dan bagi kehidupan orang-orang yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan, maka di dalam hidupnya akan ada ketakutan. Di dalam kitab Wahyu, kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan untuk nanti masuk di dalam penghakiman Tuhan. Kita semua di dunia ini ya mengenal penghakiman. Bagaimana rasanya kalau kita masuk penghakiman dunia? Wah, rasanya gak enak. Siapa orang-orang yang masuk penghakiman itu? Karena dia punya masalah. Dan saudara, di dalam penghakiman bagi Tuhan, dosa adalah dosa. Gak ada dosa putih, kemudian dosanya hanya 30%. Tidak ada. Di dalam penghakiman Tuhan, kalau salah, ya salah. Dan hukumannya adalah api neraka. Dan di sana tidak ada lagi, saya mohon ampun Tuhan, tidak ada lagi. Mohon ampun itu sejak sekarang ini. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, kita rubah karakter hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengampunan. Tapi kalau sudah di dalam penghakiman terakhir, tidak ada lagi kesempatan. Itu sebabnya sekarang jadikan teguran, nasihat, ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai penghakiman yang belum berakhir. Dan kalau ini adalah merupakan satu bagian penghakiman yang belum berakhir, maka relakanlah dirimu untuk bertobat. Sebab ketika nanti engkau tidak selesaikan sekarang, engkau nanti akan berhadapan dengan penghakiman terakhir. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk bisa bertobat. Wahyu 20 ayat yang ke-6, itu sebabnya dikatakan di sana, berbahagialah kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Tuhan dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun damai. Amin. Waktu kedatangan Tuhan kali kedua, kebangkitan pertama ini terjadi. Dan kebangkitan pertama ini, itulah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan mereka nanti ikut bersama-sama menikmati kerajaan 1000 tahun damai.
kerajaan 1000 tahun damai itu adalah merupakan satu kerajaan Tuhan yang dibangun di atas muka bumi. Dan itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa aku kumanan atau aku belum merasakan sesuatu yang enak di dunia ini, sementara orang lain bisa muncul ke sana, muncul ke sini, tapi aku tetap di tempatku sendiri, di kotaku. Paling kalau pergi keluar kota, sementara yang lain keluar negeri. Saudara, di kerajaan 1000 tahun damai, saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kok bisa menikmati semuanya dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kebangkitan pertama itu bagi orang-orang yang percaya. Dan Tuhan jelas menyebut di sini, mereka akan mengalami satu kebahagiaan. Mari kita mau bersama-sama perhatikan akan hal ini. Sekali lagi, kalau kita tidak mau beristirahat, ayo berjuang. Sebab Tuhan masih ada kesempatan untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang tidak mati, tapi hidup sampai Tuhan Yesus datang. Namun sebelumnya, saudaraku, saya ajak kita membaca di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang 11 sampai 15. Orang-orang yang disebutkan berada di dalam posisi kebangkitan kedua, itu adalah orang-orang yang nanti bangkit setelah zaman 1000 tahun damai. Ya, dia tidak menikmati zaman 1000 tahun damai. Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai 15. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyap bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini adalah bagian daripada kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua ini terjadi setelah zaman 1000 tahun damai. Dan bangkit langsung masuk ke penghakiman. Di sana ada buku-buku, dan diperiksa. Setiap orang memiliki buku, dan ketika ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, itu tercatat di sana. Dan ketika dikatakan engkau pernah melakukan ini, tetapi engkau belum pernah menyelesaikannya, dan kalau kita membantah, aku sudah selesaikan, maka Tuhan bisa menunjukkan buku. Buku berupa layar kehidupan itu akan ditunjukkan, dan kita tidak bisa mengelak. Itulah keadaan dalam kebangkitan yang kedua. Begitu mengerikan sekali keadaan. Dan saudara, kalau kita punya dosa, punya satu kasus yang tidak terselesaikan di penghakiman, hukumannya adalah maut selama-lamanya. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, saudara, jangan gengsi untuk menyelesaikan masalah kehidupanmu di hadapan Tuhan. Pernikahan, kehidupan, cara hidupmu, perjalanan hidupmu,
diperiksa dengan baik, supaya langkah kehidupanmu itu dapat memiliki langkah kehidupan yang bersih, sehingga buku kehidupanmu tidak ada noda yang kotor di dalamnya, untuk membuat engkau jatuh pada penghakiman Tuhan. Saya katakan, kalau sekarang engkau mau menyelesaikan, Tuhan setia, karena darahnya masih tercurah buat kehidupan setiap orang yang mau menyesali kekurangannya. Kebangkitan pertama akan hidup dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi kebangkitan kedua untuk masuk dalam pengadilan terakhir dan kemudian dihukum untuk selama-lamanya. Masuklah dalam kebangkitan pertama. Dan percayalah kepada kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati tetapi bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, dosa yang paling besar dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia hari-hari ini adalah dosa tidak percaya. Ini dosa yang sangat mematikan. Ketika manusia mulai tidak percaya kepada Yesus anak tunggal Bapa, maka di dalam kehidupannya ada bayang-bayang maut yang selalu mengikuti. Itu sebabnya orang yang di luar Yesus, dia selalu mengalami ketakutan dan ketakutan. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan mati. Lalu pesan Tuhan lewat firman Tuhan di pasca kebangkitan, kita semua diajak, ayo kembali, teguhkan, kuatkan iman percayamu kepada Yesus, sebab di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Ini ayat yang populer ya, yang boleh kita ingat dengan mudah, namun jangan sampai kita melupakannya. Apa dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup, maut tidak menguasai hidupnya. 17, sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, itulah Yesus, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bagaikan kita masuk dalam terang. Dan ketika kita masuk dalam terang, maka segala sesuatu yang gelap yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, itu tidak akan bisa bertahan.
Itu sebabnya saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, bagaikan kita masuk dalam terang, maka terang hidup dari Tuhan itu akan menguasai kita, dan kita akan tidak pernah mengalami ketakutan lagi. Karena tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup, karena kegelapan sudah dilucuti dari kehidupan kita. Sekali lagi, itu sebabnya percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan bimbang dan ragu. Sebab dosa yang mematikan bagi manusia adalah dosa tidak percaya kepada Yesus, anak tunggal Bapa yang diutus bagi dunia. Kalau dia sudah datang 2000 tahun yang lalu, dia datang bukan untuk menghakimi. Bahkan sampai saat ini Tuhan tidak menghakimi saudara. Tuhan sedang mengingatkan saudara, apakah imanmu masih tetap teguh di dalam Dia, atau sudah mulai melongkrut, mulai kendor, mulai cari pertolongan sana sini di luar Tuhan? Tuhan ingatkan, ayo kembali kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penolong yang dapat menolong dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Datang kepada Tuhan, itulah Yesus. Maka kegelapan, maut itu akan dihalau dari kehidupan. Di dalam Yesus tidak ada ketakutan, tapi yang ada kebahagiaan. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, saya mau ajak kita. Dari tadi kita berbicara soal mati. Sementara kita masih hidup, kehidupan kita yang masih hidup di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan, yaitu untuk diubah. Kalau mati dalam Kristus itu akan hidup, maka orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan mengalami keubahan. Semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini ada di dalam suasana kehidupan di dalam Tuhan. Berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk mengalami keubahan. Keubahan terakhir adalah ketika nanti Tuhan Yesus datang balik itu, menyempurnakan keubahan yang terus berjalan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 dan 52. Ini merupakan satu pengharapan bagi kehidupan kita yang masih hidup di dalam Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai yang ke-52. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Jadi kalau mati dalam Kristus akan hidup, kalau dia nanti ya mengalami kebangkitan pertama, ya. Tetapi orang yang masih hidup seperti kita sekarang diberikan satu pengharapan, asal kita mau berubah. Jangan stuck, tapi kita harus terus mengalami keubahan sampai nanti kedatangan Tuhan kali kedua. Keubahan terakhir terjadi, tubuh jasmani menjadi rohani, disempurnakan sama seperti Yesus. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua yang hidup akan diubah. Haleluya. Berjuang untuk berubah.
Mungkin cara hidupmu belum begitu sesuai dengan firman Tuhan. Ayo berjuang, sesuaikan dengan firman Tuhan. Hari-hari ini kita sedang diajarkan tentang kebersihan, tentang memiliki imun yang kuat. Kita memakai masker untuk menutup hidung dan mulut, namun itu memiliki satu arti rohani yang lebih dari saja sekedar secara jasmani. Mari kita memiliki iman yang kuat. Mari kita memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan, hidung yang suka menghirup hadirat Tuhan dalam penyembahan, mulut yang diatur dengan baik, tidak salah ngomong. Sebab mulut kita ini Tuhan mau untuk dipakai memuji dan memuliakan Tuhan. Hati kita harus bersih, tangan perbuatan kita bersih, sehingga kita bisa sungguh kuat menghadapi virus-virus sakit penyakit yang bertebaran di ruang angkasa itu. Virus maut itu adalah merupakan virus yang sangat ditakuti oleh manusia. Namun kalau kita ada di dalam Tuhan, hidup kita mau berubah dan terus mau berubah, maka kita akan nanti mengalami satu kehidupan yang sempurna ketika Tuhan izinkan hidup sampai kedatangannya kali kedua. Puji nama Tuhan. Hidup itu untuk mengalami perubahan. Perubahan apa yang engkau alami di dalam Yesus. Ayo bangkit bersama-sama kebangkitan Tuhan yang adalah terang, yang akan menghalau kegelapan, yaitu maut dari kehidupanmu. Dan bangkitlah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita. Mari kita akan siapkan diri untuk menerima persekutuan dengan tubuhan darah Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama menyanyikan satu pujian ini. Kita bangkit berdiri. Olehkah nasariku seluruh hidup dirimu, Tuhan darahmu sucikanku, buatkan salibmu, pulihkanku salibmu, yang dikasihi Tuhan. Ulanglah dengan sukacita dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menyertai kehidupan dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah semua berkat yang terbaik dalam kehidupanmu, menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.